Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahi masyaallah. La yaqusul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Sahabat penikmat kurma, kuliah Ramadan 1444 Hijriah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berada di bulan yang dinanti-nanti oleh para aulia Allah, di salah satu bulan yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW, yaitu bulan Ramadan. Semoga dengan kita ikut memuliakan bulan Ramadan, Allah jadikan kita semakin dekat dan taat kepadanya, serta meraih cinta Allah dan juga Rasulnya SAW. Sahabat, dosa tidak dapat dipandang sebelah mata, diremehkan dan dianggap hal yang biasa. Namun saat ini, salah satunya seperti aurat dari pusar hingga lutut bagi laki-laki dan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan bagi perempuan. Di masa ini, baik laki-laki maupun perempuan yang keluar rumah tanpa menutup aurat dengan sempurna dianggap sebagai hal yang biasa. Bahkan yang mengingatkan seringkali tidak dihiraukan, bahkan dicemooh. Tubuhku adalah milikku, katanya. Yang penting hatinya, biar Allah yang menilai jelasnya. Bahkan pernyataan yang mengatakan bahwa tubuhku adalah milikku adalah sesuatu hal yang keliru. Karena tubuh kita sepenuhnya bukanlah milik kita. Sebagaimana di dalam Islam jual beli organ tubuh itu diharamkan. Karena alasannya haram hukumnya menjual sesuatu hal yang bukan milik kita. Tubuhku terserah aku, katanya. Yang penting hatinya, biar Tuhan yang menilai jelasnya. Hak miliknya ada pada Allah, yang dengan rahmatnya dipinjamkan kepada kita untuk dapat melakukan ketaatan dan kebaikan di dalam agama Islam, menolong agama Allah, mengikuti jejak perjuangan Rasulullah SAW. Biar Allah yang menilai, biar Tuhan yang menilai jelasnya, adalah pernyataan yang sangat keliru. Karena sebagaimana Allah telah menilai dalam Al-Quran bahwa yang menutup aurat adalah hak yang benar dan yang tidak menutup aurat adalah salah. Sahabat, jadi dosa tidak dapat dipandang sebelah mata. Karena satu dosa yang dilakukan akan menjadi satu titik gelap di hati kita. Dan akhirnya akan menutup hati menjadi diliputi kegelapan dan hati pun akan menjadi mati. Hati yang mati tidak dapat lagi bersyukur, tidak dapat lagi melihat limpahan nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Hingga yang dilihatnya hanyalah derita hidup, seolah-olah hari-harinya dilalui oleh kesukaran hidup. Hati yang mati tidak dapat lagi merasakan ketenangan hidup. Dia menjadi hampa, tidak lagi dapat bersyukur, seolah-olah setiap harinya dilalui dengan derita. Dan hanya ada kesukaran hidup, tanpa lagi dia melihat limpahan kasih sayang dan nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Sahabat, orang yang hatinya mati akan menjadi kufur nikmat, hingga tumbuh subur di dalam hatinya sifat-sifat keburukan. Tumbuh di dalamnya sifat sombong, kedengkian pun juga semakin besar, hingga yang terburuk, hilangnya ghirah, kemauan untuk berbuat baik, untuk melakukan ketaatan hingga akhir hidupnya, hingga dalam permulaan siksa dalam kubur, dalam menjadi lubang dari lubangnya neraka. Nauzubillah min dzalik. Sahabat, agar hati kita tidak mati, jangan pernah sekalipun untuk terbersit melakukan dosa. Berniat dan berangan-angan pun jangan sampai untuk mendapat melakukan dosa. Cukuplah bagi kita pelajaran dari dua bersaudara, di mana sang kakak adalah seorang yang sering kali menghabiskan waktunya untuk berkhalwat dan hanya beribadah kepada Allah. Dan sang adik senang sekali bermaksiat dan menjalani kehidupan dengan mengikuti hawa nafsunya untuk melakukan kesenangan duniawi. Hingga pada suatu ketika sang kakak dalam khalwatnya mendengar suara bahwa hidupnya masih ada 20 tahun lagi. Lalu dia pun percaya dengan kata-kata itu dan teringat dengan saudaranya yang senang bermaksiat dan melakukan hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu dunia. Dan dia pun berkeinginan untuk seperti sang adik melakukan berbagai hal kemaksiatan
hingga ia merencanakan nanti di akhir hidupnya atau mendekati akhir hidupnya sebagaimana pesan yang dia terima, ia akan bertaubat dan kembali melakukan khalwat dan beribadah lagi. Di sisi lain, di waktu yang sama, sang adik pun juga teringat dengan sang kakak. Dia merasa sedih dengan apa yang dilakukannya selama ini, yang dia telah habiskan waktunya untuk bermaksiat, sedangkan sang kakak senang beribadah dan berkhalwat menyendiri dari kehidupan dunia, dan timbul keinginannya untuk bertaubat dan menjadi seperti sang kakak. Dan dia pun bergegas naik ke lantai atas melalui tangga, berlari menuju sang kakak. Di lain waktu, di sisi lainnya, sang kakak juga bergegas turun untuk dapat segera mencoba kesenangan dunia, mengikuti hawa nafsunya, bermaksiat kepada Allah. Lalu karena terkejut, mereka berdua pun bertabrakan, jatuh, dan mereka pun mati. Sang adik dengan azam yang kuat untuk beribadah kepada Allah, bertaubat dan melakukan ketaatan, akhir hidupnya menjadi akhir yang baik, husnul khotimah. Sedangkan sang kakak yang habiskan hidupnya untuk beribadah kepada Allah, namun sayang di akhir hidupnya dia menjadi pribadi yang tergoda dengan nafsu dunia dan ingin melakukan amal maksiat, dan sehingga pun dia mati dalam keadaan yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah dalam ketaatan, hidup dalam iman, dan mati pun membawa manisnya iman. Sahabat, meski kita sadari dan yakini bahwa kita adalah lemah, tiada daya dan upaya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka sering-seringlah kita memohon ampun, beristighfar, dan meminta petunjuk dan pertolongan kepada Allah agar dapat mengikuti jejak perjuangan Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat disampaikan bahwa Rasulullah tidak pernah kurang 70 kali beristighfar dalam sehari, meskipun telah dijamin oleh Allah bahwa beliau akan bersih dari dosa, baik di masa lalu beliau atau yang akan datang. Sahabat, dalam satu riwayat disampaikan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah kurang beristighfar 70 kali dalam sehari, meskipun telah dijamin oleh Allah bahwa beliau bersih dari dosa, baik di masa lalu beliau maupun di masa yang akan datang. Maka sepatutnya bagi kita yang meneladani perjuangan Rasulullah, yang ingin bersama Rasulullah mengikuti jejak beliau, sahabat, maka sebagai umat beliau, sepatutnya kita meneladani perjuangan beliau, mengikuti jejak Rasulullah secara menyeluruh, tanpa terkecuali, tanpa pilih-pilih. Namun berjuang sendirian tidaklah mudah, maka perlulah untuk berjamaah bersama dengan sahabat yang taat dan saling memberi semangat untuk senantiasa menjauhi maksiat. Sahabat, jangan pernah merasa lelah untuk berjuang di dalam ketaatan, karena iblis pun tidak pernah merasa lelah atau hilang semangat untuk menyesatkan manusia, bahkan dari zaman Nabi pertama. Sahabat, jangan pernah merasa lelah untuk berjuang dalam ketaatan, karena iblis pun tidak pernah hilang semangat untuk menyesatkan manusia, bahkan dari zaman Nabi pertama. Perjuangan kita tidaklah lama. Jika besok kita mati, maka selesailah perjuangan kita. Tinggal amal soleh kita lah yang akan menjadi penerang atau penyelamat bagi kita di dalam fase kehidupan selanjutnya, kehidupan akhirat yang abadi. Akhirnya telah jelas Allah tetapkan yang benar atau salah, keburukan atau kebaikan, pahala ataupun dosa. Tinggal kita yang senantiasa mau untuk menuntut ilmu, belajar agar semakin terang jalan menuju cahaya kehidupan akhirat nanti, berkumpul bersama Rasulullah di surganya Allah. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma arada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada para pendosa. As-Sajdah ayat 22. Kebenaran datang dari Allah dan sempurnaan hanyalah milik Allah, dan kesalahan datang dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.